di sini? Nyemil dulu. Oh, lagi nyemil, enak ya. Tapi berhenti dulu ya nyemilnya, kita masuk ke kelas dulu. Cek dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Oh iya, sebelumnya Ibu mau nanya nih, semuanya udah hadir belum? Farhan nggak hadir, Bu. Dia kenapa ya, Farhan? Kemarin kami main, dia pulang duluan sore-sore karena katanya kecapean. Terus tadi pagi mamanya bilang dia dipindah masuk karena sakit perut. Oh iya, kalian tahu nggak kenapa Farhan udah lelah dan juga sakit perut? Karena Farhan gendut, Bu. Pokoknya tenang ya. Nah, jadi bukan seperti itu. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Tapi Farhan itu bukan gemuk ya, tapi dia tingginya itu seperti kalian semua. Cuman dia berat badannya agak sedikit lebih berat dibanding yang normal. Jadi kelebihan berat badan yang melebihi batas normal itu bisa disebut dengan obesitas. Untuk lebih lanjutnya, Ibu sudah sediakan video untuk kita nonton bersama-sama terkait dengan obesitas. Untuk videonya kita bisa lihat di situ. Nah, apa sih obesitas itu secara umum? Obesitas adalah kelebihan berat badan yang diakibatkan oleh penumpukan lemak yang berlebihan di dalam tubuh. Nah, secara umum, seseorang itu dapat dikatakan obesitas jika IMT-nya lebih tinggi di atas rentan normal. Tak selamanya anak yang gemuk itu berarti sehat, lucu dan menarik. Obesitas pada anak justru dapat meningkatkan resiko munculnya penyakit metabolik seperti penyakit diabetes di kemudian hari. Maka dari itu, penting untuk memantau berat badan anak secara rutin dan melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter jika terjadi ketidakseimbangan antara tinggi badan, usia, dan berat badan anak. Potensi terjadinya obesitas pada anak dan remaja sangat tinggi jika orang tua kurang waspada akan kesehatan sang anak. Penyebab dan faktor resiko obesitas pada anak ada 6, yaitu yang pertama ada pola makan yang buruk, yang kedua kurang gerak, yang ketiga ada genetik, yang keempat ada faktor psikologi, yang kelima ada faktor sosial ekonomi, dan yang keenam adalah penggunaan obat-obatan tertentu. Bahaya obesitas pada anak yaitu ada 3. Yang pertama, kompilasi kesehatan, gangguan muskuloskeletal, dan masalah interaksi sosial pada anak. Jadi di sini saya akan menjelaskan faktor apa saja yang dapat menyebabkan anak terkena obesitas. Tapi sebelum itu, pada dasarnya obesitas sangat menjelaskan apa saja di segala usia. Akan tetapi saya akan menjelaskan faktor penyebab anak terkena obesitas. Pertama yaitu faktor gaya hidup. Gaya hidup yang sehat seperti memakan makanan yang tinggi atau akan kalori berlebihan, dan juga gaya hidup yang sehat seperti jarang beraktivitas atau bergerak dapat memicu obesitas. Makanan yang dapat memicu obesitas pada anak antara lain seperti junk food, fast food, makanan yang mengandung banyak lemak jenuh dan juga mengandung banyak gula. Dan faktor kedua yaitu faktor genetik. Resiko anak dan remaja yang memiliki orang tua yang memiliki riwayat obesitas cenderung lebih tinggi terkena obesitas. Kemudian yang ketiga yaitu faktor psikologi. Rasa stres dan depresi dapat memicu anak terkena obesitas. Hal ini dikarenakan kondisi mental dapat menyebabkan anak tersebut memilih pelarian mereka dengan cara memakan makanan yang berlebihan dan dapat menyebabkan kalori di dalam tubuh mereka berlebih. Orang tua berperan penting dalam menciptakan pola makan sehat di rumah dengan membatasi konsumsi makanan tinggi gula dan lemak serta menyediakan makanan bergizi. Anak-anak akan diajarkan untuk memilih makan yang sehat sejak dini. Nah, selain itu, aktivitas fisik bersama keluarga seperti bermain di taman, berolahraga ringan, membentuk kebiasaan hidup yang aktif. Nah, kalau di sekolah, guru-guru berperan dalam edukasi gizi dan mendorong aktivitas fisik, mengajarkan pentingnya makan sehat melalui pembelajaran kreatif dan mengadakan kegiatan olahraga membuat anak-anak lebih paham dan tertarik menjaga kesehatannya.
Nah, kerjasama antara orang tua dan guru menjadi kunci penting dalam mencegah obesitas dan memastikan anak tumbuh sehat, aktif, dan bahagia. Selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mengurangi risiko terjadinya obesitas pada anak? Yang pertama adalah menjaga pola makan dengan rutin mengonsumsi gizi seimbang bagi mereka, lalu mengurangi minuman bersoda dan menggantinya dengan minuman air putih. Lalu, selain menjaga pola makan, kita harus menjaga aktivitas fisik mereka, seperti rutin mengajak berolahraga, lalu pada hari weekend atau pada hari libur kita bisa mengajak anak-anak untuk jogging setiap pagi. Lalu juga kita bisa mengarahkan mereka untuk mengerjakan aktivitas sehari-hari seperti mengepel, menyapu, dan lain sebagainya. Lalu kita sebagai orang tua diharapkan menjadi contoh bagi anak-anak dalam menentukan pola makan mereka. Dengan hal tersebut kita bisa mengurangi risiko obesitas yang terjadi pada anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan jelasin ke teman-teman semua mengenai buku panduan makan. Nah, apa sih buku panduan makan? Jadi, kami memiliki program dengan nama program 100 Hari Makan Sehat. Bisa dilihat di buku ini. Nah, nantinya adik-adik itu akan diberikan buku ini dan akan diberikan 300 stiker. Apa sih fungsi dari buku ini? Jadi fungsi dari buku ini adalah memonitoring bagaimana sih adik-adik itu bisa makan makanan sehat dalam waktu 100 hari. Lalu di bagian sarapan sehat ini diisi oleh guru. Jadi setiap pagi guru akan memonitoring apakah adik-adik itu makanannya habis, apakah adik-adik makan lauk dan juga sayur, serta makan sesuai dengan anjuran isi piringku. Lalu yang kedua, setiap minggunya hasil dari penempelan stiker itu akan dievaluasi dan ditulis di nomor 1 ini di minggu pertama. Nah, lalu yang kedua, ada sudahkah batasi gula? Jadi kenapa sih kita harus membatasi gula? Selain untuk menghindari diabetes, gula merupakan salah satu pemicu yang paling tinggi untuk obesitas. Jadi diharapkan adik-adik dapat menghindari makan makanan atau minuman yang memiliki kadar gula yang tinggi. Jadi di sini juga nanti akan ditempelkan stiker kalau misalkan dalam satu hari itu adik-adik membatasi untuk mengkonsumsi gula. Lalu yang terakhir itu ada batasi jajan. Jadi ini yang mengisi adalah orang tua, sama dengan yang tadi batasi gula juga yang mengisi adalah orang tua. Jadi kenapa kita harus membatasi jajan-jajanan yang tidak sehat? Karena itu juga merupakan salah satu pemicu dari obesitas, timbulnya obesitas. Nah, jika dalam sehari adik-adik tidak jajan dan orang tua sudah memonitoring, nanti orang tua akan menempel 1 bintang di setiap kolomnya. Dan sama juga setiap minggunya akan dilakukan evaluasi. Nah, kalau misalkan adik-adik mau tahu mengenai obesitas itu apa, lalu bahaya obesitas itu apa, terus itu mau tahu tips menjaga berat badan dan juga mengetahui isi piringku, nanti adik-adik bisa baca di belakang booklet ini. Cukup sekian dari saya untuk program 100 Hari Makan Sehat dan juga buku panduan makan buat anak hidup lebih sehat. Nah, anak-anak, kalian udah paham kan tentang obesitas? Sudah, Ibu. Bagus. Jadi kita semua jangan sampai terkena obesitas ya. Kita itu harus mengurangi konsumsi seperti snack atau ciki-ciki. Dan juga kita harus mengonsumsi makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Dan juga kita harus rajin berolahraga. Nah, di sini dan juga kalian jangan sampai yang namanya mengolok-olok orang yang terkena obesitas, karena itu termasuk ke dalam pembulian dan kita tidak boleh membuli. Paham kan anak-anak? Paham, Ibu. Aku kayaknya mau minta maaf deh sama Farhan. Iya, jangan lupa ya, jangan lagi olok-olok orang. Iya.